Siap. Beri salam. Selamat pagi. Silakan Ibu. Bagaimana kabar anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalau begitu sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa kelas, silakan siswanya. Izinkanlah saya membawa doa ini dengan ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Rizka Angelina Sina, hadir Bu. Magdalena Jessica Koresima, hadir Ibu. Oke. Indawati Abubakar, hadir Bu. Nazwa, hadir Bu. Alfian bin Mahmud, Hadir Bu. Andri Sulaiman, Hadir Bu. Pasesius, Yohanes Fitarandu, Hadir. Faustinus, Hadir Bu. Yohanes Evan, Hadir Bu. Nining, hadir. Semuanya hadir ya? Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang hidrokarbon. Sebelumnya, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri khas senyawa karbon. Masih ingat apa itu senyawa hidrokarbon? Masih Bu. Masih? Siapa yang tahu apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur hidrogen dan karbon. Bisa dimengerti? Oke, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Ya. Kalau begitu, ada yang tahu tentang rumus molekul? Iya. Rumus molekul? Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom yang sebenarnya di dalam molekul suatu senyawa. Oh, pernyataan seperti itu. Contohnya, rumus molekul itu seperti apa? Bisa dituliskan di dalam di papan? Bisa. Oke. Terima kasih ya. Jadi untuk rumus molekulnya seperti ini ya, ditulisnya CH4 gabungan. Kalau sedangkan rumus strukturnya gambar akannya rumusnya seperti ini. Ya, itu disebut dengan rumus struktur dan rumus molekul. Nah, oke, kalau begitu kita bagi ke dalam kelompok dulu. Ya. Kalau dihitung 1 sampai 5. Setelah itu kembali ke 1. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 5. Oke. Jadi yang nomor 1 jadi kelompok 1, yang nomor 2 jadi kelompok 2, yang nomor 3 dan seterusnya ya. Oke, silakan. Oke. Oke ya.
Bagaimana ada dalilnya? Silakan bertanya. Saya tuh, iya silakan. Itu tadi saya paham tentang apa itu rumus struktur dan rumus molekul. Oh, rumus struktur dan rumus molekul. Tadi sudah dijelaskan sama temannya ya. Untuk rumus molekul itu, perhatikan untuk rumus molekul. Rumus molekul untuk CH4 atau rumus molekulnya guna ya. C6H12O6. Ya. Ini disebut dengan rumus molekul gabungan antara C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Maka itu dikatakan rumus molekul. Sedangkan untuk rumus strukturnya yang seperti ini. Untuk CH4 ya, akhirnya untuk C3H8 ya, C3H8. Kalau C3H8 seperti ini, maka jumlah C-nya ada 3, 1, 2, 3. H-nya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, seperti ini ya. Ini yang disebut dengan rumus struktur. Kalau sedangkan rumus molekulnya yang ini, bisa mengerti antara rumus struktur dan rumus molekul? Bisa. Oke. Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Iya. Apa perbedaan alkana, alkena, dan alkuna? Iya. Ada yang bisa jawab apa perbedaan alkana, alkena, dan alkuna? Oke. Senyawa alkana adalah senyawa hidrokarbon ikatan dengan karbon hidrogen. Wah. Sedangkan senyawa alkuna dan alkana adalah senyawa yang mengandung ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3 pada rantai karbon. Ada yang lain lagi yang bisa menjawab? Alkana adalah sekelompok senyawa hidrokarbon jenuh yang terbentuk dari ikatan tunggal. Sedangkan alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh ikatan rangkap 2. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh ikatan rangkap 3. Ya. Oke. Dijelaskan sama temannya tadi ada senyawa alkana, alkena, alkuna. Perbedaannya, alkana itu senyawa ikatannya jenuh, sedangkan alkena dan alkuna tak jenuh. Oke, jadi paham ya? Sedangkan tadi ikatan rangkapnya yang dikatakan temannya tadi, kalau yang alkena tunggal, sedangkan alkena ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna ikatan rangkap 3. Setelah itu ada juga dengan rumus umumnya masing-masing antara alkena, alkuna dan alkena. Ya. Alkana, rumus umumnya, rumus umum alkana itu Cn H2n plus ya. Sedangkan alkena CN Cn H2n. Sedangkan alkuna Cn H2n Cn H2n min 2. Oke. Itu rumus umum dari alkana, alkena, dan alkuna. Masing-masingnya. Contohnya, ini untuk alkana, alkena, dan alkuna. Kalau untuk alkana itu kalau C-nya ada, kalau C-nya ada 1, maka H-nya ada. Tadi kalau C-nya ada 1, ini tadi Cn H2n plus 2 ya. Kalau 1 ini N, ya, N ini, ya. Kalau N-nya 1, H-nya ada 2 kali 1, 2 kali 1 tambah 2, jadinya C H 4 ya. Iya. Seperti itu dimasukkan ke dalam rumusnya. Ya.
Sedangkan untuk alkena, kalau C-nya ada 1, jadi jadinya ada berapa? Kalau ini C-nya ada 1, hanya ada berapa? Rumusnya CnH2n. CH 2, iya, 2 kali 1 2 ya. Jadi tulisnya CH2. Kalau alkuna kalau C-nya ada 1, jadi hanya di sini CnH2n kurang 2 ini. Jadi C saja ya? CH. Oke, CH. Ya, CH. Oke, kalau begitu bisa dimengerti untuk alkana, alkuna perbedaannya. Ada lagi? Sudah bisa dimengerti ini? Oke, kalau kita ada pertanyaan lagi? Oh iya, Indah ya pertanyaannya apa? Apa itu alkil? Apa itu alkil? Oh, alkil. Ada yang bisa jawab tentang alkil ini? Ini. Alkil ini untuk cabang. Untuk cabang ya. Cabang alkil ini rumusnya CnH2n plus 1. Ya, untuk alkil CnH2n plus 1. Dia ini berfungsi untuk cabang. Mau di alkana, alkena, dan di alkuna. Nanti kita akan lihat ya. Kalau di sini kalau alkilnya ini, kalau C-nya ada 1, jadi hanya ada berapa? 2. Hanya ada 2 kali 1 tambah 1 3. Jadi ditulisnya seperti ini CH3. Biasanya untuk alkana, alkena dan alkuna, kalau alkana itu untuk penamaannya nanti akhirannya ana, untuk alkena akhirannya ina, sedangkan untuk alkuna akhirannya una. Untuk alkil ini kalau penamaannya nanti akhirannya itu il ya. Oke. Sudah bisa dipahami ini? Bisa, Bu. Oke. Kalau begitu ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Bagaimana sifat fisik senyawa alkana? Oh, ada yang bisa jawab tentang sifat senyawa alkana? Oh iya. Evan, silakan. Semakin panjang rantai karbon, maka semakin besar massa molekul relatif suatu senyawa. Semakin meningkat titik didih dan titik leburnya. Oh iya. Kalau Evan itu bilangnya, kalau sifat fisik senyawa alkana itu cuma dilihat dari titik didih dan titik leleh dari senyawa alkana itu. Semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya, maka semakin panjang rantai karbonnya, maka semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Ya, untuk mempelajari tentang sifat fisik senyawa alkana itu dilihat dari titik didih dan titik leleh dari senyawa alkana tersebut. Bisa dimengerti ini? Bisa, Bu. Ayo kita ya. Saya belum paham tentang deret homolog. Oh, belum paham tentang deret homolog. Ada yang mengerti tentang deret homolog ini? Deret homolog. Di dalam media pembelajarannya itu sudah ada deret homolognya. Perhatikan di media pembelajarannya. Sudah, Bu. Oke. Di situ dicantumkan jumlah atom C. Jumlah atom C di situ 1 sampai 20 ya. Oke. Setelah itu rumus molekulnya. Perhatikan untuk alkana ini kalau rumus molekulnya CH4 itu karena jumlah C-nya ada 1 ya. Jadi CH4 sesuai dengan rumusnya tadi, CnH2n plus 2. Jadi kalau C-nya ada 1 hanya ada 4. Oke. Kalau C-nya ada 2 hanya ada 6. Oke. Kalau C-nya ada 3 hanya ada 8. Dan seterusnya ya. Di bawah itu rumus molekulnya sudah diketahui. Namanya itu tadi
C-nya 3 propana dan seterusnya ke bawah ya. Titik lembur, titik didih. Itu tadi sifat fisik ya. Titik didih, titik lembur. Perhatikan. Kalau C-nya 1 itu titik didihnya, titik lemburnya itu min atau plus itu? Min ya. Min 181 min 181,9 derajat Celcius. Sedangkan titik didihnya minus 163,9. Kalau dibandingkan dengan C6H12, H berapa tuh? C6H? H14 ya? Oke, C6H14, lihat titik lemburnya. Titik lemburnya 94,9. Sedangkan titik didihnya 69,1. Kalau diperhatikan seperti itu, tadi pernyataannya semakin banyak jumlah C-nya, maka titik didih dan titik lemburnya itu semakin besar. Ya, dan sifat fisiknya. Sedangkan massa jenisnya diperhatikan ya. Itu untuk massa jenisnya etana, metana 0,466. Sedangkan C2H6 0,572 sejenisnya ya. Sedangkan wujudnya ada gas, ada cair, ada padat. Lihat, kalau 1 sampai 3 itu 4 ya. Itu bersifat Gas. Kalau C1 sampai C4 bersifat gas, berwujud gas. Sedangkan C5 sampai C16 itu bersifat cair. Sedangkan 18 sampai 20 itu bersifat padat. Ya, kalau diperhatikan dari homolognya itu seperti itu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kalau begitu, kalau sudah dimengerti, kita kembalikan LKPD-nya ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan, dibuka waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ya, nah, ini kan mulai jauhnya. Untuk namanya ini dilihat dari ini ya. Untuk alkana ini untuk penamaannya nih. Ini kalau C-nya ada 1 met, akhirannya ana tadi ya. Jadinya metana. Jadinya ini kalau et tambah ana jadi etana. Pro kalau tambah ana jadi propana. Ini ditambah ananya semua saja. Nanti untuk ini untuk alkana. Kalau untuk alkena akhirannya ina untuk penambahan di sini. Ya, kalau untuk alkuna unda ya akhirannya nanti diganti sini undanya. Ya, bisa dimengerti ya. Maka dikerjakan yang ini dulu. Kalau untuk yang 4, C-nya 4 tadi, ada akhir yang seperti ini, jadinya nanti penomorannya yang dekat dengan cabang yang ini. Ya, jadi penomorannya dari kiri ke kanan. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cabangnya terletak pada nomor 2. Met tambah il ya, jadi metil. Jadi kalau C-nya 2 etil, kalau C-nya 3 kalau C-nya 4 butil. Oke, bisa mengerti ya? Kalau perhatikan yang kalau yang ini tadi, jadi ini apa? Cabangnya jadi disebut apa? Metil ya? Metil. Jadi nomor 2 metil. Genung. Terus yang kedua. Satu
rangkap 2. Memiliki satu ikatan. Nomor 3. A, 3A. Alkana. Sudah? Kelompok 1 silakan mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya itu cukup di pertanyaan kunci di halaman 3 ya. Diperhatikan di pertanyaan kuncinya. Kegiatan 1 kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Termasuk golongan hidrokarbon manakah senyawa alkana, alkena, dan alkuna? Senyawa alkana adalah golongan hidrokarbon jenuh. Senyawa alkena adalah golongan hidrokarbon tak jenuh. Sementara senyawa alkuna adalah golongan hidrokarbon tak jenuh. Nomor 2. Berdasarkan ikatannya, apakah perbedaan senyawa alkana, alkena, dan alkuna? Berdasarkan ikatannya, alkana adalah ikatan tunggal. Alkena memiliki satu ikatan rangkap 2 dan alkuna memiliki satu ikatan rangkap 3. Nomor 3. Berdasarkan jawaban Ananda pada soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Jawab. Senyawa alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan tunggal. Senyawa alkena adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Sementara senyawa alkuna adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Nomor 4. Dengan memperhatikan tabel berikut, tentukanlah rumus umum dari senyawa hidrokarbon berikut. A. Alkana. Ini langsung jauh. Nama senyawa etana, karbon 2, hidrogennya 6, rumus molekulnya C2H6. Nama senyawa propana, karbon 3, hidrogen 8, rumus molekul C3H8. Butana 4, karbonnya 4, hidrogennya 10, rumus molekulnya C4H10. Rumus umum karbon N, hidrogen 2. Ini dikerjakan ya. Hidrogen 2N tambah 2, rumus molekulnya CnH2n plus 2. Alkena, nama senyawa etena, karbon 2, hidrogennya 4, rumus molekulnya C2H4. Nama senyawa propena, karbon 3, hidrogen 6, rumus molekul C3H6. Nama senyawa butena, karbon 4, hidrogen 8, rumus molekulnya C4H8. Nama senyawa rumus umum karbon N, hidrogen 2N, rumus molekulnya CnH2n. Alkuna, nama senyawa etuna, karbon 2, hidrogen 2, rumus molekul C2H2. Nama senyawa propuna, karbon 3, hidrogen 4, rumus molekulnya C3H4. Nama senyawa butuna, karbon 4, hidrogen 6, rumus molekulnya C4H6. Nama senyawa rumus umum karbon N, hidrogen 2N-2, rumus molekulnya CnH2n-2. Oke, untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok-kelompok yang lain, dengan jawabannya temannya tadi, ada yang sama apa tidak? Bagaimana? Untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5, pertanyaan jawaban temannya tadi yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi, bagaimana? Apakah jawabannya sama apa tidak?
Oh iya. Kalau begitu, untuk senyawa alkena dan alkunanya bisa dipahami ya. Yang di presentasi yang pertamanya tadi. Jadi untuk kelompok 3, silakan mempresentasikan hasilnya. Waktu dan kesempatan yang diberikan, kami dari kelompok 2 dan saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, dengan memperhatikan tabel di bawah ini, golongan senyawa berikut berdasarkan rantai dan kejenuhan ikatannya. 1. Senyawa hidrokarbon CH3, CH2, CH2, CH3, golongannya alkana, rantai panjang, ikatan jenuh. 2. H3C, CH, CH2, CH2, CH3, CH3, golongannya alkena, ikatan rangkap 2, bercabang, dan ikatan jenuh. CH3, CH, CH, CH2, dan CH3, alkena, ikatan rangkap 2, bercabang, dan ikatan tak jenuh. 4. H2C, C, CH2, CH3, dan CH3, alkena, ikatan rangkap 2, bercabang, ikatan tak jenuh. CH, C, CH, CH3, dan CH3, alkuna, ikatan rangkap 3, bercabang, ikatan tak jenuh. Nomor 2, perhatikan tabel di bawah ini. Rumus struktur CH3, CH2, CH2, dan CH3, rumus molekul C4, H10, nama senyawa butana, golongan hidrokarbon alkana. H2C, CH2, dan CH3, rumus molekul C4H6, nama senyawa butana, golongan hidrokarbon alkuna. H2C, CH, CH2, CH2, dan CH3, nama molekul C5H10, nama senyawa tetana, dan golongan hidrokarbon alkena. CH, C, CH2, CH2, dan CH3, nama molekul C5H8, nama senyawa petuna, dan golongan hidrokarbon alkuna. Kesimpulannya, alkana adalah sebuah rantai karbon yang panjang dengan ikatan-ikatan tunggal senyawa hidrokarbon jenuh dengan rumus umum CnH2n plus 2. Alkena adalah hidrokarbon tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap 2 antara atom karbon dengan rumus umum CnH2n. Alkuna adalah molekul karbon yang tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 dengan rumus umum CnH2n-2. Oke, itu dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaannya? Ini untuk presentasi kelompok 3 tadi jelas tidak? Jelas. Jelas. Oke. Tapi kalau yang ibu tangkap itu penyebutannya tuh ada yang salah ya? Kalau yang penyebutannya salah itu, contohnya diperhatikan. Kalau CH3, CH2, CH3, CH3 di latihan satunya ya, di aplikasi. Dengan memperhatikan tabel di bawah ini, golongan senyawa berikut berdasarkan rantai dan kejenuhan ikatannya. Jadi CH3, CH2, CH2, CH3, ya itu merupakan alkana ya. Jadi ikatan jenuh, ya di situ rantai lurus, dia rantai lurus ya. Perhatikan ada rantai lurus atau yang bercabang. Ya, perhatikan dari LKPD-nya ya, di aplikasinya itu. Yang kedua CH3, CH. Ada cabang yang di bawah CH3. Rantai lurusnya ada, tapi ada cabangnya. Itu dikatakan ikatan jenuh apa tidak jenuh? Ikatan jenuh.
walaupun dia termasuk dalam alkana. Tapi karena ada cabangnya, dia menjadi tak jenuh. Jadi perbedaan antara alkana rantai lurus dengan rantai bercabang. Bisa mengerti ya? Oke. Untuk yang nomor 3, untuk itu alkena ya, karena ada ikatan rangka 2 dan ada cabangnya lagi. Dia termasuk dalam golongan ikatan tak jenuh. Ya. Sedangkan di nomor 2, di nomor 4 sama ya. Di nomor 5 itu ikatan rangka 3 ya. Oke. Itu ikatan tak jenuh dan ada cabangnya. Untuk nomor 2, diperhatikan tabel di bawah ini. CH3, CH2, CH2, CH3. Ya. Rumus molekulnya sudah dapat C4H10. Benar tidak? Benar. C-nya ada 4, 3. H-nya 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 3, 10 pas ya. Oke, namanya butana, akhirannya ana. Alkana ya. Oke, kalau yang nomor 2 itu CH, itu ikatan rangka 2 apa rangka 3 di situ? Lihat yang dikasihnya itu. Ikatan rangka 2 apa rangka 3? Tidak tahu ya? Di situ nama senyawanya itu butuna. Butuna ya? Rangka 3 alkuna di situ. Ya, kalian nama senyawanya sudah tahu butuna di situ. Jadi ikatan rangka 3. C-nya ada berapa? C-nya ada 4, H-nya ada berapa? 6. Oke. C-nya ada 4, H-nya ada 6. Itu buntuna. Dan sama juga dengan yang nomor selanjutnya ya. Nomor 2, nomor 3 itu nama rumus molekulnya C5H10. C5H10. Kalau C-nya 5H-nya 10, itu termasuk alkana, alkena apa alkuna? Termasuk alkana, alkena apa alkuna? Jadi kelompok 3 termasuk apa? Dalam alkena. Oke, alkena. Termasuk dalam alkena. Kalau alkena jadinya C-nya ada 5, H-nya ada 10, namanya apa? Alkena. Nama senyawanya. Kalau C5 pentena ya, akhirannya ena. Jangan lupa pentena, bukan pentana, pentena. Bisa dimengerti ya? Oke. Pentena. Oke. Kalau begitu kelompok 5, silakan mempresentasikan hasilnya. Dipersilakan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan jawaban kami. Nomor 1, apakah langkah pertama Ananda untuk memberikan nama terhadap senyawa alkana? Jawabannya, menentukan rantai terpanjangnya. Nomor 2, manakah yang merupakan rantai induknya? Jawaban 2A heksana, 2B oktana. Nomor 3, setelah didapat rantai induknya, tuliskan yang manakah yang merupakan rantai cabang. Jawabannya 2A etil dan metil, 2B metil. Nomor 4, model 2A memiliki nama 3 min etil min 2,4 min dimetil heksana. Awalan pada nama senyawa tersebut menyatakan apa? Jawabannya jumlah cabang metil. Nomor 5, berdasarkan jawaban pada soal nomor 3, dari manakah Ananda memulai memberikan
penomoran terhadap rantai karbon senyawa tersebut? Jawabannya, dari cabang yang paling dekat ke ujung rantai terpanjang. Maksudnya, apakah jawaban yang temannya tadi sudah yang saya tanyakan tadi? Apa ada yang belum dimengerti? Apa yang sudah dimengerti? Untuk yang lainnya, apakah jawabannya sama? Apa tidak sama dengan jawaban kelompok yang lain? Sama, Bu. Jawaban temannya sudah sama dengan jawaban keadaan yang lain. Silakan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, pertanyaannya, tuliskan rumus umum dari deret homolog dari senyawa alkana. Jawabannya, CnH2n tambah 2. Nomor 2, berapakah jumlah atom C dan H pembeda antara rumus molekul alkana yang satu dengan yang berikutnya? Jawaban, sebanyak CH2. Nomor 3, senyawa alkana manakah yang mempunyai titik didih dan titik leleh yang paling tinggi? Jawabannya, oktadekana. Nomor 4, berdasarkan jawaban Anda nomor 3, kenapa senyawa tersebut memiliki titik didih dan titik leleh paling tinggi dibandingkan dengan senyawa alkana yang lain? Jawabannya, karena oktadekana memiliki MR paling besar dan rantai C paling panjang. Nomor 5, semakin panjang atom karbon yang dimiliki oleh senyawa alkana, bagaimana dengan titik didih dan titik lelehnya? Jawabannya, semakin panjang atom karbon yang dimiliki oleh senyawa alkana, maka titik didih dan titik leleh semakin tinggi. Terima kasih. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Oke, silakan kelompok lain, silakan bertanya. Apakah jawaban? Yang ini ya sudah. Yang nomor selanjutnya yang ini, ada yang mau bertanya atau beda pendapatnya dengan jawaban? Ada yang beda atau sama? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4 kami. Nomor 3, manakah yang memiliki titik didih paling tinggi, butana atau nonana? Jawaban kami adalah nonana. Karena semakin panjang rantai utama, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Nomor 4, mengapa titik leleh dekana lebih tinggi dibandingkan dengan titik leleh nonana? Karena semakin panjang rantai atau semakin panjang atom C, maka semakin tinggi pula titik senyawa alkana lelehnya. Kesimpulan, tuliskan dengan kalimat sendiri tentang langkah-langkah tata nama senyawa alkana dan sifat fisika senyawa alkana. Senyawa alkana ditulis dengan menggunakan awalan atau akhiran, di mana awalan mewakili jumlah atom karbon yang ada di dalam alkana, lalu ditambah akhiran ana. Alkana adalah molekul non-polar
solar C1 hingga C4 adalah gas, C5 hingga C7 adalah cairan, dan yang memiliki 18 atom karbon atau lebih adalah zat padat pada 298 K. Alkana tidak berwarna dan tidak bau. Titik didihnya meningkat seiring dengan peningkatan massa molekul. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, kelompok 4 sudah melakukan presentasinya. Ada yang mau bertanya? Atau materinya untuk hari ini sudah bisa dipahami dan dimengerti? Oke, kalau sudah, silakan kumpul kembali LKPD-nya. Supaya ibu tahu kemampuan kalian sampai di mana untuk memahami materi ini. Silakan dikerjakan, bukan sekalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Iya. Silakan kerja langsung di kertasnya itu. Lingkar aja, Bu. Iya, mau lingkar mau silang dia tidak apa-apa. Nanti seputar sudah? Silakan dikumpulkan kembali. Oke, sudah, hari ini pelajaran kita sampai di sini. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang materi senyawa alkena dan alkuna. Ya. Untuk hari ini kita selesai ya. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Teman-teman, mari kita memimpin kita berdoa. Di tengah saya membawa doa ini secara ajaran agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Sudah. Siap. Beri salam.